Sudah begitu, sudah banyak orang lagi yang kutip. Sekali kamu kutip, semua ada sumber yang kamu kenal kalau cek plagiasi. Nah, tapi menurut saya itu lebih enak sebenarnya kalau kita bisa parafrasenya dari sumber bahasa Inggris. Lebih enak sebenarnya. Anda tidak perlu bilang, aduh saya harus betul-betul paham dulu bahasa Inggris semua. Kalau kamu mau tunggu itu sampai kapan? Nanti kamu tunggu dulu kamu belajar sampai usia 40 tahun baru bisa bahasa Inggris. Anda tetap bisa menggunakan media-media terjemahan dan lain-lain. Alat-alat yang bisa dipakai untuk menerjemahkan, kemudian kita latih bagaimana cara kemudian memparafrase. Bukan berarti bahwa saya yang kemudian menulis untuk kalian, tidak. Kalian harus belajar tetap menulis, kemudian nanti konsultasinya. Kadang-kadang kita akan melakukan itu secara offline seperti ini, on-site, atau kita online, tergantung saja. Ya, mungkin karena banyak kesibukan, tapi ini sudah pasti tiap hari kita ada. Hanya kan ada pembagian beda ya. Jadi ada jeda 2 hari kita ketemu. Yang berikut juga pelatihan delay di sini. Saya pikir ini salah satu yang memang penting. Ya, jadi secara umum sendiri parafrase adalah kita menyajikan sebuah karya sastra, menyajikan kembali sebuah karya sastra ke dalam bentuk karya sastra lain tanpa mengubah atau menghilangkan makna atau inti dari karya sastra tersebut. Ya, kita menyajikan ulang. Jadi itu yang penting. Menurut salah seorang penulis bernama Albert Ellis, menurut dia sebenarnya parafrase juga bisa berupa ringkasan. Semua ringkasan yang memang kita bisa tulis dengan kata-kata kita sendiri, yang secara singkat sebenarnya menyatakan kembali poin utama dari penulis yang kita tulis. Jadi sebenarnya kita parafrase itu juga bisa dalam bentuk ringkasan dari apa yang dicetuskan oleh penulis lain. Ciri-ciri parafrase itu sendiri, parafrase itu bentuk tuturannya berbeda, cara penyampaiannya berbeda, bahasa penyampaiannya berbeda, hanya saja makna dan substansi dari dari apa yang kita kutip itu yang kita parafrase di dalam. Nah, ini kendalanya di mahasiswa. Saya tahu kalian pernah melakukan itu atau tidak? Sudah belajar MPST juga masih melakukan itu atau tidak? Biasanya yang secara umum terjadi di mahasiswa, rata-rata kebanyakan adalah mahasiswa cara parafrasenya adalah misalnya dari sebuah kutipan panjang diambil dipaskan terus disisip kata-kata tertentu di tengah-tengah kayak ini. Di awal, di tengah, di belakang. Saya pernah begitu. Sisip kata di tengah-tengah, sisip kata 1-2 kata di depan, biar kelihatan ini bukan kalimat aslinya lagi. Padahal tetap ketika dicek plagiasi akan terbaca di plagiasi. Karena pada dasarnya struktur dari kalimat itu tidak mengalami perubahan sekali dari sumber asli. Meskipun kamu mau tambah 1, 2, 3 kata, 4 kata sampai 15 kata di tengah-tengah itu, tetap saja akan terbaca. Karena struktur asli dari kalimat itu tidak mengalami perubahan. Masih sama. Nah, itu parafrase yang 100% absurd. Salah. Itu salah. Itu bukan parafrase itu namanya. Ya, kita ambil pendapat orang, ya. Terus misalnya begini, bentuk tuturannya berbeda. Kita ambil ini, kita tambah sini, bentuk tuturannya selalu berbeda. Hanya tambah kata selalu di situ. Tetapi kalau dicek nanti akan terbaca ini karena susunannya masih sama. Meskipun kamu tambah kata tertentu di tengah-tengah ini atau di depan atau di belakang, tetap saja dia akan baca sama. Nah, sangat disayangkannya adalah ketika orang menulis, ujung-ujungnya hal seperti itu yang dia lakukan. Dan lucunya ini tidak terjadi hanya di kalangan mahasiswa S1, mahasiswa S2, mahasiswa S3, bahkan ada begitu. Nah, kalau parafrase yang benar tidak seperti itu, kita harus merubah bentuknya. Bentuk tuturannya berbeda. Nanti kita lihat. Cara penyampaiannya juga berbeda. Cara penyampaiannya seperti apa? Bahasa penyampaiannya juga berbeda. Sama sekali berbeda.
nanti jumlah perbedaannya seperti apa itu. Meskipun begitu, makna dari kutipan atau yang kita mau parafrase, substansi dan isi yang kita mau parafrase itu tidak mengalami perubahan. Ya. Betul-betul. Nah, tujuan parafrase itu sendiri yaitu untuk mengungkapkan kembali bermacam gosip, ide gagasan dan lainnya yang kita baca dengan cara dan bentuk yang berbeda. Setelah kita baca, kita coba setelah kita baca, ada orang yang mau copy paste tidak pakai baca lagi. Ini kalau temukan mahasiswa sudah buat begitu. Ada yang disebut parafrase tertulis. Nah, ini yang kemudian kita pelajari karena kita adalah artikel ilmiah dalam bentuk tulisan. Kita belajar parafrase tertulis. Kalau memang saya yang parafrase, memang saya ubah semua biasa kalimatnya dengan tidak menghilangkan apa yang menjadi inti di dalamnya. Dan itu tetap ada, tapi kalimatnya itu berubah. Tapi tidak tahu apakah dia masuk dalam parafrase apa saya sekarang. Kalau Irfan, yang pernah dilakukan itu seperti apa? Iya. Parafrase yang pernah dilakukan. Ada juga sedikit pengalaman waktu ada di Mamasa waktu di online. Ya. Kan ada senior saya, teman saya di Mamasa, biasa melakukan cek plagiasi juga. Jadi saya biasa bantu. Cara yang praktis mereka lakukan itu biasa cek plagiasi, baru mereka tandai yang plagiasi itu yang termasuk dalam plagiasi, Ya. baru mereka rubah kata-katanya itu. Dan ada juga biasa kami melakukan parafrase online, kan ada Aplikasi. parafrase aplikasi dalam yang biasa dilakukan. Apakah itu bisa dilakukan dalam penulisan ini? Atau bagaimana? Oke. Memang betul ya, kalau ya, semua pengalaman orang begitu ya, bisa ya. Tapi kalau kita belajar dari awal supaya apa yang kita tulis itu tidak kena plagiasi sekali. Ketika dicek langsung betul-betul. Ya. Tapi kalau memang kalau ada yang kena plagiasi pun, memang akhirnya orang akan memperbaiki, merevisi yang ada merah-merahnya itu. Nah, pasti ya, otomatis begitu. Itu saja yang diubah. Iya kan? Dan memang pasar begitu. Itu mungkin yang harus diubah. Ya, tidak mungkin yang tidak kena plagiasi pun diubah. Hanya saja memang untuk mengubahnya jangan sampai mengurangi atau menghilangkan makna sebenarnya seperti yang disampaikan Alfieri. Ya, jangan sampai mengurangi makna. Tapi kadang-kadang kalau kita mengubah itu kadang-kadang bisa saja kalimatnya jadi lebih panjang atau kalimatnya jadi lebih pendek. Ya, kadang-kadang malah jadi akhirnya kurang juga. Iya ya, bisa begitu. Sebenarnya satu paragraf karena plagiasi ya. Waduh, bagaimana ini satu paragraf, dua paragraf karena plagiasi. Akhirnya diubah kembali, malah jadi pendek. Sudah jumlah katanya 4.000 pas. Pas dicek diganti, tinggal 3.500 atau tinggal 3.000 karena sudah berkurang. Nah, kita bisa kalau mengganti pun ya seperti itu. Lalu tadi dikatakan apakah bisa menggunakan cek plagiasi yang pergantian plagiasi yang online kan banyak itu sebenarnya. Dia hanya ganti kata-kata tertentu sinonimnya. Nah, kebanyakan cek plagiasi online itu adalah cek plagiasi yang pakai metode itu sinonim substitusi. Jadi akan pilih kata-kata yang sinonim dengan kata untuk ganti itu. Tapi tidak semua kata. Dan kalau kita kasih masuk lagi, kadang-kadang juga masih bisa terbaca. Saya pernah search dan saya coba, wah ternyata dia ubah maknanya. Karena dia ganti total dan akhirnya malah artinya lain. Kacau betul kan? Karena namanya robot kan mesin. Dia bukan seperti manusia yang kita bisa berpikir, oh seharusnya kita bisa tambah ini, tambah itu. Dia pakai sistem. Setelah kita membuat parafrase, itu berarti kita bertanggung jawab ya. Lagi pula dengan menambahkan referensi, itu artinya argumentasimu semakin kuat karena ada dukungan yang lain. Tidak hanya kamu punya ini saja. Biasanya editor itu juga akan atau reviewer itu akan kemudian memberikan catatan ini kamu tahu dari mana? Apa dasar bukti pernyataan? Apalagi kalau misalnya kalimat-kalimat atau bagian-bagian itu bersifat
apa ya, bersifat kajian teori misalnya. Kalau itu kajian teori biasanya kalau di artikel itu di pendahuluan misalnya, atau kalau misalnya kita ada kajian-kajian eksegesis misalnya, atau ada penafsiran tertentu, atau ada definisi-definisi tertentu, lalu seolah-olah kita yang buat definisi itu, nanti mereka kasih kata nggak tahu dari mana. Ini sumbernya dari mana, rujukannya apa? Nah biasanya rujukan itu juga, kemudian referensi rujukan itu juga semakin membantu kita, meskipun kita berpikir oh, ini ide saya. Tetapi semua data yang bersifat, semua kalimat, paragraf yang bersifat memberikan data, fakta, sejarah, atau fenomena tertentu, kejadian tertentu, itu meskipun kita tahu pada dasarnya misalnya ada fenomena bunuh diri, gitu aja, tapi kita harus dukung itu dengan referensi rujukan. Kita tahu itu dari mana? Apakah dari gosip-gosip? Itu dari mana? Atau kita harus tambahkan, tidak apa-apa, ada catatan kaki untuk memberikan rujukan bahwa konfirmasi ini kita dapat misalkan dari data Badan Pusat Statistik, atau dari Kementerian Kesehatan misalnya, atau dari berita tertentu, atau dari majalah tertentu, atau dari artikel tertentu. Yang pertama itu yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya parafrase itu memang ketika ingatkan intinya. Kemudian dalam parafrase juga itu, ketika disubmit misalkan pengalaman dari jurnal saya kemarin yang saya revisi, ketika dikembalikan oleh editor untuk direvisi, memang ketika ada kalimat yang diparafrase tetapi itu adalah ide dari orang lain, akan ditaruh catatan bahwa sumbernya dari mana, apakah hanya apa, tidak ingat lagi kata-katanya, tapi dia tambahkan bahwa itu akan lebih baik jika ada sumbernya. Dan memang itu terlihat bahwa dalam parafrase itu apa yang kita ungkapkan itu bisa saja itu pernah dibaca oleh orang lain, sehingga kita harus hati-hati dalam parafrase. Jadi seperti yang dikatakan Bapak tadi, akan lebih baik ketika ada tulisan orang lain, ide orang lain di parafrase itu kemudian dijadikan ada sumbernya atau rujukannya. Begitu ya. Tapi kalau pengalaman Averni sendiri susah nggak parafrase? Sulit tidak? Awal-awal dan akhirnya ke sini jadi bagaimana? Memang dari awal-awal Pak memang sangat susah, tetapi ketika saya terus belajar untuk parafrase dan ada perkembangan sampai sekarang. Dari kemarin saja saya coba parafrase tesis dari 35%, dia bisa dapat hanya 15% targetnya. Berarti pada dasarnya hal ini memang awalnya agak susah. Kita bagaimana kemudian mau menyusun kata ini kan? Padahal kata tiap hari kita ngomong panjang lebar, dalam satu hari kita bisa 1000 kata. Tapi kalau disuruh tulis satu paragraf, ya. Tadi Gunawan orasi itu kalau dikumpulkan bisa satu artikel misalnya. Tapi kalau disuruh menulis itu dijadikan sebuah artikel, wih, pas dicek lagi asik banyak sekali. Tapi kemudian bagaimana kita memparafrasekan? Ya, nah itu yang sulit. Tapi seperti apa yang disampaikan tadi, memang awalnya itu susah. Saya juga, kalian jangan pikir bahwa kami dosen-dosen yang menulis ini pada awalnya itu dari lahir sudah jago parafrase. Memang kita lahir ini supaya jago parafrase. Tidak mungkin. Ya. Nah, karena kita ini adalah kelas artikel ilmiah, maka kita akan belajar langsung di sini saja. Bagaimana parafrase tertulis. Langkah-langkah ya, sekarang ini parafrase tertulis langkah-langkahnya. Jadi tidak mungkin kita bisa memparafrase sebuah ide kalau kita tidak pernah membaca. Ya, tidak pernah membaca. Bagaimana kita tahu sebuah gagasan kalau kita tidak pernah baca? Jadi kita harus baca dulu. Kita membaca referensi yang kita ambil. Misalnya kita mau membuat artikel tentang misalnya tentang kehidupan jemaat di Korintus misalnya gitu ya. Kita harus baca referensi-referensi yang ada hubungan dengan tulisan kita yang ada hubungan dengan Korintus itu. Jadi memang kita harus mengumpulkan referensi-referensi buku atau artikel yang akan kita parafrasekan. Yang kedua, kita menulis kalimat inti dari bacaan. Nah, nanti prosesnya bagaimana itu nanti. Jadi kalau misalnya kita baca sebuah paragraf,
kita coba baca dan kemudian, oh ini paragraf dia intinya tentang apa? Karena dalam sebuah paragraf itu pasti selalu ada inti kalimat, gitu ya. Intinya dia bicara apa dan panjang lebar itu pasti akan ketahuan. Kita bisa buat list. Oh intinya ada 1, 2, 3. Tidak mungkin dalam satu paragraf itu intinya hanya satu saja. Bisa saja 1, 2, 3 dan kita bisa uraikan itu. Nanti dari inti itu, oh ini bicara tentang ini, bicara tentang ini. Nah, kita lakukan. Nanti kita lihat. Mengembangkan kalimat ini yang telah diperoleh menjadi gagasan pokok. Yang berikut, yang kelima adalah kita bisa gunakan kata yang bersinonim. Nah ini gunanya kalau kita tahu sinonim-sinonim kata. Tapi kalau kita tidak hafal sinonim kata, internet, Google itu banyak. Kamu tinggal cari sinonim dari kata makan, nanti muncul. Nah tinggal pilih kata-kata yang lain yang sinonim dengan itu untuk mengganti kata-kata itu. Nah, mengubah, teknik yang berikut adalah kita ubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Lalu kita mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Saya makan nasi, kita tinggal ngalih, nasi dimakan saya. Cara membuat parafrase, hari ini kita belajar ada 4 saja. Ini yang ada beberapa cara, cuma ya ini yang paling umum saja lah, yang paling umum dan yang paling cepat kita buat. Ya. Yang pertama itu disebut dengan synonym substitution. Ada antonym substitution. Yang ketiga ada yang disebut dengan change of voice dan change of person. Itu tadi sudah disebutkan tadi sebelumnya. Ya, langkah-langkahnya, cuma ini kan model-modelnya. Nah, ini yang paling umum dan yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Synonym substitution. Ini contoh ya. Misalnya ada teks aslinya. Pengusaha lebih menyukai merekrut karyawan wanita dikarenakan mereka seringkali tidak melakukan negosiasi dalam penentuan upah. Misalnya ini ada kutipan dari sebuah buku, ya, dari sebuah buku. Kemudian bagaimana kita memparafrasekan dengan memperhatikan ini yang disebut dengan synonym substitution. Intinya adalah synonym substitution ini kita menemukan kata-kata yang bersinonim dengan kata-kata utama yang ada di sini. Mungkin tidak semua kalimat, tidak semua kata dalam kalimat itu kita cari sinonimnya, tapi paling tidak 60% dari kalimat itu atau 50% dari kalimat itu. Tujuannya kenapa? Tujuannya adalah ketika kita cek plagiasi itu tidak terbaca, karena kemungkinan sebuah kalimat itu akan dibaca sebagai plagiasi karena dia punya kesamaan lebih dari 50% dari sumber asli, gitu ya. Tapi kalau kamu sudah membuat perubahan-perubahan yang mayoritas terjadi, maka dia tidak akan baca itu sebagai plagiasi misalnya. Nah, maka kalau kita cari sinonim, oke, sekarang kalau pengusaha ya tidak jauh beda dengan pemilik usaha, gitu ya. Pemilik usaha yang di pengusaha. Pemilik usaha jauh lebih, oke, di sini menyukai, kenapa menyukai? Karena kita sudah tambah lagi pemilik usaha jauh lebih menyukai untuk mengambil, merekrut untuk mengambil. Apa? Kalau di sini karyawan, sinonimnya pegawai. Kalau di sini wanita, sini perempuan. Ini anggap saja setengahnya sampai di kata seringkali, anggap saja setengahnya. Tapi setengah dari set ini, kalimat ini kita ubah formasinya, sinonim. Sebab mereka acak kali, dikarenakan ini jadi sebab. Mereka oke, boleh sama, kata mereka itu di semua sumber di seluruh dunia ada, yang bahasa Indonesia ada kata mereka. Kalau kata mereka saja dianggap ini tidak ada satupun yang tidak plagiasi kan. Bayangkan itu di Google itu kata mereka ada berapa juta kata mereka. Tidak mungkin. Jadi satu kata kalau temukan di tengah-tengah ini tidak akan ini. Jadi paling tidak hanya ada kata ini menyukai, ada kata mereka yang sama. Yang lain kan sudah beda ya. Seringkali ini, tidak cari seringkali ini sinonimnya apa cari di internet? Sinonim seringkali. Biasa ada acap kali, acap kali. Kan bahasa Indonesia juga. Acap kali, misalkan tidak melakukan, oke, nggak apa-apa ini tidak melakukan. Karena satu kata itu bisa dibuat sinonimnya menjadi dua kata. Seperti di pengusaha,
Oke, berarti pemilik usaha atau bisnismen, seorang pebisnis. Nah, bisa saja. Pengusaha itu juga bisa kita jadikan seorang pebisnis.